karena siapapun yang datang ke kota Madinah akan membuat iman mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah pula kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di antara alasan mereka datang ke kota Madinah adalah karena dorongan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun yang datang ke kota Madinah kecuali mereka-mereka yang beriman atau kecuali orang-orang yang ingin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dianjurkan bagi kita untuk selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Bahkan di antara salah satu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus bagi mereka yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepadanya, Nabi menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi menyebutkan idzan tughfa hammuka wa tughfaru dzambuk. Orang yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minimal mereka mendapatkan dua keutamaan, satu di dunia, satu di akhirat. Di dunia apa keutamaan yang mereka dapatkan? Tughfa hammuk, Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi. Artinya memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan di antara salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Kalau sekiranya Allah yang menyelesaikan masalah, maka tentu kita akan hilang masalahnya. Dan penyelesaian Allah Subhanahu wa taala merupakan penyelesaian yang paling indah. Kemudian yang kedua, wa tughfaru dzambuk. Keutamaan yang kedua memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi adalah diampunkan dosa. Kalau diampunkan dosa, maka itu adalah langkah awal dimudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini para ulama mengambil kesimpulan, orang yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi dimudahkan urusannya di dunia dan dimudahkan urusannya di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah, para jemaah haji rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya dan kita masih mengulang ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kalian menyempurnakan ibadah haji dan ibadah umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada ayat ini bahawa siapapun yang sudah berniat melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, kemudian mereka sudah mengucapkan kalimat niat dengan mengatakan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajja, maka tak boleh bagi mereka keluar dari ibadah sampai mereka selesai melakukannya, kecuali kalau sekiranya mereka mengucapkan doa istiratah. Doa istirat itu ikhwatul Islam adalah kalimat yang diucapkan oleh seorang muslim ketika mereka berada di miqat. Dan kemarin kita telah menyebutkan miqat itu, yang pertama disebut dengan miqat makani, yaitu miqat tempat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu miqat yang paling panjang jaraknya, paling jauh jaraknya dari kota Mekah adalah miqat penduduk Madinah. Dan semakin panjang miqatnya, semakin banyak kesempatan bagi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan miqat yang lain ada yang jaraknya 200 kilo, 150. Sedangkan miqat penduduk Madinah yang dinamakan dengan Dzulhulaifah, jaraknya dari kota Mekah adalah kurang lebih 400 kilo. Selama itu pula lah kesempatan bagi kita untuk mengucapkan kalimat talbiyah. Karena di antara salah satu ibadah yang paling mulia dikala kita menunaikan ibadah haji ada dua. Nabi SAW menyebutkan afdalul haji al-hajju was-sajju. Sesungguhnya ibadah haji yang paling afdal, yang paling mulia
adalah al-hajju wal-thajju. Yang pertama adalah berkorban, dan yang kedua adalah mengucapkan kalimat talbiyah. Dan kalimat talbiyah ini, ikhwatul Islam, adalah kalimat sama dengan kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena di dalam kalimat ini labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Seolah-olah kita senantiasa mengucapkan kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita selalu mentauhidkan Allah. Sehingga ikhwatul Islam, kalau sekiranya Allah mudahkan kita pergi ke miqat, kemudian kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjah, maka yang paling bagus kita ucapkan atau yang selalu kita ucapkan adalah kalimat talbiyah. Kenapa dikatakan yang demikian ikhwatul Islam? Karena fitnah kaum muslimin itu sangat banyak dikala mereka sudah mulai mengambil miqat. Mulai mengambil miqat di Dzulhulaifah, kemudian mereka masuk ke dalam busnya atau masuk ke dalam bis, kemudian semangat 15 menit. Setelah 15 menit apa yang terjadi? Tidur. Kapan bangun? Baru sampai di Mekah. Hilang kesempatan mengucapkan kalimat talbiyah. Karena kalimat talbiyah tidak akan berulang kedua kalinya. Makanya bagi orang yang umrah, perhatikan baik-baik ikhwatul Islam, kesempatan kita mengucapkan talbiyah mulai dari kita berada di miqat sampai kita melihat Ka'bah, itulah waktu mengucapkan kalimat talbiyah. Makanya boleh tak kita mengucapkan kalimat talbiyah dikala kita sedang tawaf atau dikala kita sedang sa'i? Waktunya habis. Waktu tawaf ada doa lain, waktu sa'i ada kalimat lain, waktu talbiyah ada masanya. Dan masa mengucapkan kalimat talbiyah mulai dari miqat sampai kita melihat Ka'bah kalau sekiranya kita melakukan ibadah umrah. Namun kalau sekiranya kita melakukan ibadah haji, maka akhir daripada kita mengucapkan kalimat talbiyah itu adalah Yaumun Nahar. Karena hari-hari haji itu ikhwatul Islam setiap hari punya nama. Tanggal 8 dinamakan dengan Tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah dinamakan dengan Arafah. Tanggal 10 dinamakan dengan Yaumun Nahar. Tanggal 11 dinamakan dengan Yaumul Qar. Tanggal 12 dinamakan dengan Nafar Awal. Tanggal terakhir 13 disebut dengan Nafar Tsani. Nanti kita akan jelaskan ikhwatul Islam. Karena setiap itulah ibadah yang kita lakukan. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari sahaja. Kemudian bagi mereka yang melakukan ibadah haji, mereka mengucapkan kalimat talbiyah semenjak mereka mengucapkan kalimat labbaik Allahumma hajjah sampai pada Yaumun Nahar, yaitu pada tanggal ke-10 Hijriah, dikala mereka sudah melakukan tahallul awal. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan sedikit demi sedikit apa perbezaan tahallul, apa makna tahallul, apa perbezaan tahallul awal dengan tahallul tsani. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, dikala kita berada di miqat, maka dianjurkan bagi kita mengucapkan kalimat istighfar. Kalimat istighfar itu apa maknanya? Kalimat istighfar itu adalah ketika kita mengucapkan Allahumma in habasani habis famihilli haitsu habastani. Ya Allah, kalau sekiranya aku sedang melakukan ibadah ihram, kalau sekiranya tidak dimudahkan aku selesai dalam ibadah ini, maka disitulah tempat selesaiku. Artinya kalau seorang mengucapkan kalimat ini, kalau sekiranya ada halangan, sakit, wafat, apapun namanya ikhwatul Islam, maka mereka tidak terkena denda, tidak terkena dam. Maka itulah yang disebutkan oleh para ulama dengan kalimat istighfar. Dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya nanti dikala mereka ingin melangkah ke miqat yang bernama Dzulhulaifah. Maka dikala kita berada di Dzulhulaifah, atau kita ingin sejajar dengan Dzulhulaifah, atau ketika kita ingin melewati Dzulhulaifah, karena Dzulhulaifah itu khusus bagi mereka yang datang ke kota Madinah. Boleh kita turun di miqat, boleh kita tidak turun, tidak menjadi masalah. Tapi yang terpenting adalah di antara kalimat yang kita ucapkan, yang pertama labbaik Allahumma umrah, yang kedua Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah,
Ya Allah, kami melakukan ibadah haji ini tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Kemarin telah kita jelaskan, ini adalah kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Kalau tak hafal, catat. Ini penting terutama bagi kita yang esok lusa ingin pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang ketiga, ini dia. Allahumma in habasani habis famihilli haitsu habastani. Ya Allah, kalau sekiranya ada halangan yang membuat aku tidak sampai ke Makkah Al-Mukarramah, maka disitulah tempat aku berhenti. Sehingga kalau seandainya kita mengucapkan kalimat ini, kalau sekiranya ada halangan, kita tidak mendapatkan denda. Karena kemarin kita telah menyebutkan ibadah haji dan ibadah umrah kalau tidak sempurna, maka kita harus membayar kafarat. Dan kafarat itu ada dua. Di antara salah satu kafaratnya adalah dam, yang kita kenal dengan dam. Dam itu artinya darah. Darah itu maknanya menyembelih hewan bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am itu ada tiga. Yang pertama kambing dan yang sejenisnya. Yang kedua kerbau, sapi dan yang sejenisnya. Dan yang ketiga onta. Kalau sekiranya kita tidak bisa bayar dam dengan kambing, maka bayar dam dengan onta. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena ibadah ini merupakan ibadah yang paling mulia. Maka tadi kita menyebutkan afdalul haji al-anju was-sajju. Ibadah haji yang paling mulia ada dua. Yang pertama adalah talbiyah, karena kalimat ini sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Kalau sekiranya kita berkaca kepada para sahabat, tidaklah mereka sampai ke Makkah Al-Mukarramah, padahal dulu kalau mereka melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, berjalan dari Madinah menuju Mekah 6 hari 6 malam. Kalau kita alhamdulillah 6 jam sahaja, 7 jam, maksimal 8 jam lah. Kemudian tidaklah mereka sampai di Makkah Al-Mukarramah kecuali suara mereka habis karena banyaknya mengucapkan kalimat talbiyah. Kalimat ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak satu pun yang mendengarkannya, baik itu benda hidup atau benda mati, kecuali nanti mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, fulan bin fulan, merekalah yang menjawab seruanmu. Mereka datang karenamu, mereka beribadah karena mencari ampunan darimu. Sehingga dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak kalimat talbiyah. Dan waktunya tadi telah kita sebutkan, kalau orang umrah waktunya dari miqat sampai melihat Ka'bah. Kalau dikala mereka sudah mulakan tawaf, maka habis kalimat talbiyah dibaca. Kalau haji, mereka akan mengulang kalimat labbaik Allahumma hajja pada tanggal 8 Dzulhijjah, maka dianjurkan bagi mereka memperbanyak mengucapkan kalimat talbiyah sampai pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu adalah waktu dikala mengucapkan talbiyah. Nah, di luar waktu ini tidak ada lagi kalimat talbiyah diucapkan. Artinya dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena setiap ibadah itu ada masa dan ada waktunya. Kalau di luar waktunya, maka tidak ada lagi manfaat dan gunanya. Artinya tidak ada lagi keutamaan yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, di dalam hadis atau di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga kembali menghimbau kepada kaum muslimin. Di dalam suratul Hajj, kemarin telah kita menyebutkan ada namanya surat haji. Dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membacanya sehingga mereka tahu aturan sebelum mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, Allah menyebutkan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah tidak menginginkan darah dan tidak menginginkan daging yang tadi telah kalian sembelih atau yang kita kenal dengan dam. Makanya dam itu ikhwatul Islam, bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rezeki berlebih, maka perbanyaklah menyembelih di tanah haram Makkah. Dan tempat kita menyembelih itu ada yang pertama Makkah, yang kedua Mina, dan yang ketiga Muzdalifah. Semua tempat ini adalah lokasi di mana kita menyembelih. Karena dam dan hadyu atau udhiyah itu tidak boleh dilakukan kecuali di tanah haram dan dibagikan juga di tanah haram.
Artinya kalau sekiranya Allah berikan kelebihan harta kepada kita ikhwatul Islam, maka dam kita itu jangan satu, jangan yang paling kecil, cari yang paling besar. Dan itu adalah di antara bentuk kita berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berkorban, semakin besar pengorbanannya, maka tentu pahala semakin banyak. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kalau sekiranya kita ragu dengan dam yang kita bayar, cari dam sendiri, kemudian suruh orang sembelih, kemudian dibagi-bagikan. Semakin banyak semakin bagus. Makanya dam itu bukan satu, boleh dua, boleh tiga, boleh 1 ekor onta, boleh 1 ekor kambing, atau boleh 1 ekor kerbau. Artinya kalau sekiranya kita sudah selesai semuanya, maka kita hanya sekedar untuk membayar dam, karena itu adalah ibadah yang termulia dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun walau demikian ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima atau Allah tidak menginginkan dam atau daging yang kalian sembelih. Tidak itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling diinginkan oleh Allah dikala melaksanakan ibadah haji ini adalah taqwa. Maka setiap kali kita membaca ayat yang bercerita tentang ibadah haji, maka semuanya akan ditutup dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Tentu kita bertanya-tanya ikhwatul Islam. Orang yang melaksanakan ibadah haji, tujuan asal mereka adalah bagaimana supaya mereka menjadi orang yang bertakwa. Dan bertakwa itu artinya adalah mereka yang selalu mengorbankan segala keinginannya untuk mendahulukan apa yang Allah inginkan dari hambanya. Artinya mereka melawan egonya, mereka melawan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa secara umum. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-hajju asyhurun ma'lumat. Sesungguhnya ibadah haji itu ada di bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan haji itu ada 3 bulan. Yang pertama bulan Syawal, yang kedua bulan Zulqa'dah, dan yang ketiga 10 awal bulan Zulhijjah. Maka bulan ini disebut dengan bulan-bulan haji. Atau untuk lebih jelas dan lebih mudah, bulan haji itu adalah mulanya setelah kita melakukan salat Idul Fitri, dan akhirnya adalah dikala kita melakukan salat Idul Adha. Itulah yang disebut dengan bulan-bulan haji. Artinya siapapun yang ingin melaksanakan ibadah haji diawali dengan ibadah umrah, maka umrah harus dilakukan di bulan-bulan ini. Kemudian ikhwatul Islam, Allah menyebutkan al-hajju asyhurun ma'lumat. Sesungguhnya ibadah haji itu adalah haji waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berhaji, bahkan umrah untuk haji, kecuali di bulan ini. Faman farada fihinna al-hajj fala rafas. Ini merupakan di antara aturan bagi kita yang melaksanakan ibadah haji. Sesiapapun yang diberikan kemudahan oleh Allah, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk menunaikan, menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ikhwatul Islam, ada salah satu cerita yang sangat unik lagi menarik. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah al-Musharrafah, dibantu oleh anaknya bernama Ismail. Kemudian setelah mereka berdua selesai membangunnya, maka Nabi Ibrahim mengangkat kedua tangannya, dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping Ka'bah al-Musharrafah. Dan ini juga merupakan di antara pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa di Ka'bah terutama semakin kita lelah beribadah, semakin doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dikala kita berada di samping dan di sisi Ka'bah al-Musharrafah. Dan yang mencontohkan doa tersebut adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim semua doa-doa yang mereka minta atau yang beliau minta dikabulkan oleh Allah. Bukan hanya sekedar dikabulkan, dicatat, ditulis dalam Al-Quran. Untuk apa dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran? Yang pertama, agar kita belajar darinya kapan waktu berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, agar kita juga mengucapkan apa yang ia ucapkan. Karena doa yang terbaik itu ikhwatul Islam adalah doa yang berasal dari Al-Quran atau yang berasal dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu merupakan di antara kewajiban kaum muslimin. Tugas kita di sini ikhwatul Islam bagaimana membaca dan berusaha menghafal doa.
Nanti dikala kita berada di Ka'bah, kita tidak fokus lagi baca buku. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Perhatikan baik-baik. Orang yang berdoa kemudian mereka melihat buku, dengan orang yang berdoa dengan hafalan, mana yang lebih khusyuk? Mana yang lebih khusyuk? Hafalan sudah pasti ikhwatul Islam. Karena berdoa dalam buku itu sebelum kita beribadah. Dikala kita sudah tawaf, dikala kita sudah sa'i, bukunya disimpan. Kenapa demikian? Karena yang terpenting itu adalah kekhusyukan. Kita berdoa sambil melihat Ka'bah al-Musyarrafah yang begitu indah. Kita berdoa sambil mengingat bagaimana karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kekhusyukan yang dicari di sana. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, sebelum kita melaksanakan ibadah haji, ada waktu mungkin 20 hari, ada yang waktunya 25 hari. Manfaatkan waktu ini untuk menghafal doa, sehingga nanti dikala mereka berada di Ka'bah, mereka tidak lagi buka buku. Karena kalau kita buka buku, kita baca doa, kita tidak tahu tawaf sudah tawaf keberapa, kemudian siapa di sekeliling kita, kita fokus. Berdoa tidak demikian ikhwatul Islam. Berdoa itu dianjurkan. Makanya kesempatan bagi kita dikala kita masih ada waktu, hafal doa sebanyak-banyaknya. Dan di antara doa yang paling indah adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kalau tak pandai berdoa dengan bahasa Indonesia, berdoa dengan bahasa Arab, itu adalah kalimat yang tepat. Kenapa demikian? Karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu adalah kalimat yang paling indah. Di antara salah satu doa Nabi Ibrahim ikhwatul Islam, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim. Itu semuanya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Nanti cari, hafal kalimat-kalimat ini, karena kalimat ini merupakan kalimat yang paling mulia. Bahkan Nabi SAW Muhammad bin Abdullah SAW mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Saya ini adalah hasil daripada doa ayahku Ibrahim. Artinya Allah mengutus baginda Muhammad bin Abdullah SAW di Mekah, di samping Ka'bah al-Musyarrafah, itu adalah karena hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Coba perhatikan bagaimana keberkahan doa yang ada di sana. Bahkan semua keturunan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keturunan yang paling mulia adalah keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa demikian? Karena dari keturunan Nabi Ibrahim lahir manusia yang paling mulia, yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena dia berdoa kepada Allah. Di mana berdoa? Di samping Ka'bah al-Musyarrafah. Apa doanya? Rabbana wab'ats fihim rasula. Ya Allah, bangkitkan, utus dari sini salah seorang nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan, ana da'watu abi. Saya ini adalah hasil daripada doa ayahku. Dan kita tidak tahu, bisa jadi dengan satu doa yang kita ucapkan, Allah berikan kepada kita keberkahan untuk 7 keturunan. Sebagaimana dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu jaraknya jauh sekali ikhwatul Islam, tapi keberkahannya masih ada pada diri baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita menyebutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ikhwatul Islam. Beliau menyebutkan jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah 1000 tahun. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim adalah 1000 tahun. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa adalah 700 tahun. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa 500 tahun. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW 600 tahun. Pertanyaannya, berapa jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW? 1800. Coba lihat keberkahan doa dari Nabi Ibrahim. 1800 tahun setelah dia berdoa, masih tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita cari dikala kita berada di Ka'bah atau dikala kita beribadah. Makanya semakin kita merasa lelah, karena di sini kita semuanya memang betul-betul lelah ikhwatul Islam. Kita lelah dan sengaja mencari lelah, dan bahkan sengaja untuk membeli lelah. Jadi lelah itu dibeli. Makanya banyak di antara kita di sini, rata-rata kita yang berangkat itu kita bayar semuanya, dan artinya kita sengaja membayar untuk berlelah beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala.
Maka di saat lelah itulah doa-doa dikabulkan, dan salah satunya adalah doa Nabi Ibrahim dikala berada di samping Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membaca dikala mereka berada di Ka'bah atau setiap kali mereka beribadah, terkhusus ibadah yang mereka lakukan di Ka'bah. Misalnya setelah mereka selesai salat berjamaah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah mereka selesai tawaf, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah mereka selesai sa'i, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ulang-ulang kalimat ini. Kemudian setelah Ka'bah selesai dibangun, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyerukan agar manusia yang ada di dunia melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim ikhwatul Islam, kalau kita perhatikan, yang ada di Ka'bah itu tidak banyak. Yang ada di Ka'bah itu Nabi Ibrahim, Ismail, kemudian beberapa orang saja. Tapi Allah perintahkan untuk menyeru. Yang beriman kepada Nabi Ibrahim tidak ada. Tapi Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyerukan kewajiban haji kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'adzim fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, umumkan agar manusia menunaikan kewajiban haji. Namun Nabi Ibrahim, di antara salah satu sifatnya adalah seorang nabi yang tidak banyak bertanya, tapi lebih mengutamakan perintah Allah daripada bertanya dan lebih daripada hawa nafsunya. Allah perintahkan dia untuk menyembelih anaknya, tidak banyak bertanya. Allah perintahkan mengumumkan atau membangun Ka'bah, tidak banyak bertanya. Allah perintahkan mengumumkan ibadah haji kepada manusia, juga tidak banyak bertanya. Padahal kita tahu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdua di Ka'bah Al-Musyarrafah. Kalau diumumkan, siapa yang akan mendengarkan suara Nabi Ibrahim? Karena zaman Nabi Ibrahim belum ada TikTok kan? Belum ada media sosial. Macam mana cara dia nak mengumumkan kepada orang lain? Tapi itu adalah perintah Allah yang mesti dilakukan. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia mana Nabi Ibrahim tak tahu. Tapi dia tetap mengindahkan aturan Allah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah wajibkan kepada kalian haji, fahujju, maka berhajilah. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua pohon-pohon yang ada di dunia. Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala di kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, semua pohon-pohon yang ada di dunia ini tertunduk. Kenapa demikian? Karena Allah ingin menyampaikan suara Nabi Ibrahim ke seluruh dunia. Sehingga dikala Nabi Ibrahim mengucapkan wahai manusia, semua yang ada di dunia pada saat itu, sampai kalimat ini di telinganya. Kemudian tidak sampai di situ saja. Bahkan para ulama menyebutkan, jangankan manusia, seorang anak yang masih ada di dalam rahim ibunya mendengarkan seruan Nabi Ibrahim. Bahkan yang lebih dahsyat lagi ikhwatul Islam, manusia yang belum tercipta, kalau sekiranya tercipta, kemudian mereka ditakdirkan melaksanakan ibadah yang mulia, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah mendengarkan seruan Nabi Ibrahim. Dan kita adalah salah satu yang mendengarkan seruan tersebut. Ya, kita tidak sadar, karena kita masih berada di dalam rahim ibu atau di sulbi orang tua. Tapi semua yang datang ke Mekah beribadah adalah orang-orang yang telah mendengarkan seruan Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim berseru kepada kita bersama? 1800 tahun tambah 1500 tahun. Karena jarak kita dengan Nabi adalah 1500 tahun. Jarak Nabi dengan Nabi Ibrahim adalah 1500 tahun. Berarti sudah berapa tahun? Berapa? 3.300 tahun suara itu akan masih didengarkan oleh kaum muslimin, dan akan selalu didengarkan oleh kaum muslimin sampai kiamat terjadi, sampai Ka'bah itu tidak ada lagi di bumi. Karena nanti kalau kiamat sudah terjadi, Ka'bah itu akan hancur, dan dihancurkan oleh orang-orang yang disebutkan oleh Nabi. Salah satu sifatnya adalah mereka yang memiliki betis yang kecil. Itu adalah di antara sifat orang yang nanti akan menghancurkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan dikala mereka yang berbetis kecil tersebut, jangan tengok betis kawan ya, artinya yang berbetis kecil, kita tidak boleh mengatakan orang ini berbetis kecil, penduduk ini berbetis kecil, tak boleh, karena itu namanya cocok logi namanya. Tapi Nabi mengatakan yang demikian.
Nabi menyebutkan nanti mereka yang berbuat kecil menghancurkan Ka'bah. Kemudian dikala Ka'bah dihancurkan, maka tidak ada lagi orang yang datang, dan di saat itulah terjadi yang namanya hari kiamat. Nah, sampai itu sebelum terjadi, maka suara Nabi Ibrahim akan selalu didengarkan oleh manusia di seluruh dunia, terutama bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillah kita ini ikhwatul Islam termasuk di antara hamba yang diberikan karunia oleh Allah mendengarkan panggilan Nabi Ibrahim. Maka di saat itulah penantian yang sudah lama manfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka mendapatkan ibadah yang mulia. Dan di antara salah satu aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafas. Orang yang melaksanakan ibadah haji atau mereka yang diwajibkan melaksanakan ibadah haji, fala rafas itu adalah larangan yang pertama. Fala rafas itu artinya ikhwatul Islam, jangan melakukan sesuatu, mohon maaf ya, jangan melakukan sesuatu yang bisa membangkitkan syahwatnya, terkhusus bersama keluarganya. Makanya alhamdulillah dikala kita datang melaksanakan ibadah haji, jarang kita tinggal bersama istri, kita tinggal bersama kawan, yang perempuan-perempuan, yang laki-laki, untuk menghindarkan fala rafas. Walaupun ada makna yang lain. Kemudian wala fusuq, itu larangan yang kedua, jangan melakukan kefasikan. Apa makna kefasikan? Kefasikan itu ikhwatul Islam, orang yang melakukan dosa, bukan dosa besar. Orang yang fasik itu adalah orang yang sering melakukan dosa kecil. Apapun bentuk daripada dosa kecil ikhwatul Islam, maka jangan lakukan. Karena kita berada di tanah haram, kita ingin melakukan ibadah yang mulia. Maka supaya kita tidak melakukan kefusukan atau kefasikan, maka sibukkan diri dengan kebaikan. Sibukkan diri di dalam Masjid Nabawi. Kemudian kita membuat aturan untuk diri sendiri, satu hari saya harus menamatkan 2 juzuk Al-Quran misalnya. Itu adalah di antara ibadah yang paling indah. Bahkan jarang di antara kaum muslimin, baik mereka yang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, siapa di antara kita yang punya target, saya tidak pulang dari ibadah haji ini kecuali saya sudah khatamkan Al-Quran? Siapa punya target? Sampai sekarang sudah berapa juzuk kita khatamkan Al-Quran? Ada yang sudah mengkhatamkan 10 juzuk? Semenjak kita datang ke kota Madinah, itu yang harus kita rubah. Ada target, jangan pulang ke kampung halaman kecuali Al-Quran kita sudah tamatkan. Itulah seorang yang ingin meninggalkan kefasikan dalam dirinya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ikhwatul Islam, maka lisan kita ini yang paling banyak kita selalu menyebutkan, disebutkan oleh para ulama, pintu surga itu ada 8 dan pintu neraka itu ada 7. Kenapa 7? Sebagian menyebutkan sesuai dengan hal-hal yang biasanya menyebabkan manusia masuk ke dalam api neraka. Apa yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam api neraka? Lisan, telinga, mata, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Ada 7. Untuk menjaga ini ikhwatul Islam, untuk menjaga ini, maka manfaatkan dalam rangka hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ibadah yang paling mulia. Makanya kita anjurkan kepada kaum muslimin, kita target mulai sekarang, kita tidak pulang kecuali khatamkan Al-Quran. Kita dapat pahala ibadah haji, kita mendapatkan pahala khatam Quran di kota Makkah, di kota Madinah. Bukankah itu merupakan di antara salah satu cara untuk meninggalkan kefasikan? Karena kalau kita tidak mengkhatamkan Al-Quran, maka kita akan mengkhatamkan keburukan kawan. Lisan ini tidak bisa diam. Kalau kita tidak mengkhatamkan Al-Quran, maka lisan ini akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi menceritakan kawan orang ini setiap kali pergi Masjid Nabawi pasti dia buang air. Padahal yang buang air kawannya bukan dia. Orang ini apalagi safar ini, safar ini adalah ibadah. Safar ini adalah ibadah di mana seseorang mengetahui akhlak sebenarnya daripada kawannya. Dengan safar kita akan bersama. Kita tahu bagaimana dia makan, bagaimana dia tidur, bagaimana tahu semuanya. Maka di situ merupakan di antara menjaganya, untuk kita menjaga kekurangan saudara. Sebagaimana kita punya kekurangan, mereka juga punya.
Maka salah satunya perbanyaklah waktu dengan ayat-ayat Allah supaya kita menghindari kalimat fusuk, wala fusuk. Kemudian yang ketiga, wala jidal, jangan kalian berdebat. Artinya tidak usah banyak bicara. Misalnya yang satu beli kurma harganya 25 rial, yang satu beli kurma harganya 20 rial, berdebatnya 1 jam gara-gara 5 rial. Dan itulah yang terjadi ikhwatul Islam. Dan itu bisa kita kiaskan kepada yang lain. Makanya supaya kita tidak seperti itu, wala jidal, ingat akan ayat ini. Di antara salah satu larangan bagi mereka yang diwajibkan melakukan ibadah haji, di dalam ayat ini ada 3. Fala rafas, wala fusuq, wala jidala fil hajj. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat tersebut, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni. Itulah inti daripada kita beribadah dan melaksanakan ibadah haji, yaitu bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa. Dan takwa itu ikhwatul Islam banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya adalah definisi yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, an yuta' fala yunsa, an yushkar fala yukfar, an yuzkar fala yunsa, an yuta' fala yunsa. Bagaimana kita selalu taat kepada Allah, jangan dimaksiati. An yushkar fala yukfar, jangan pernah kita kufur tapi selalu bersyukur. An yuzkar fala yunsa, jangan pernah kita lupa kepada Allah, karena kalau kita lupa kepada Allah, Allah pun akan melupakan kita. Itu adalah definisi takwa yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Lain lagi dari yang sahabat yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Takwa itu apa? Al khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal istihdadu li yaumir rahil. Takwa itu mereka yang selalu menghadirkan rasa takut kepada Allah. Takwa itu adalah mereka yang selalu mengamalkan aturan Allah, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis Nabi. Takwa itu adalah mereka yang tidak terlalu memikirkan urusan orang lain. Mereka qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Dan takwa itu adalah mereka yang sedar kalau suatu saat nanti mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan takwa. Dan masih banyak lagi definisi takwa ikhwatul Islam. Tapi ingat, orang yang tidak bertakwa maka tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti kita akan jelaskan lebih luas lagi ikhwatul Islam supaya ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah haji yang mulia. Karena tidak semua orang yang berhaji mereka mendapatkan ibadah haji, dan tidak semua orang yang berhaji mereka mendapatkan haji yang mabrur. Maka di saat itulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, yang melakukan haji banyak, yang melakukan umrah juga banyak, tapi yang mendapatkan haji, yang mendapatkan umrah hanya sedikit saja. Karena orang lebih suka mereka menjadikan tempat Makkah dan Madinah sebagai tempat rekreasi, tempat berjalan-jalan, bukan tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hilang nilai-nilai pahala dan norma aturan yang semestinya mereka harus cari. Maka ingatlah perkataan daripada sahabat Umar ini, yang haji banyak, yang umrah juga banyak, tapi yang haji mabrur dan yang umrah mabrurah itu hanya sedikit sahaja. Dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang diberikan haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menyudahi masalah kita ini, kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang belum kita bacakan ikhwatul Islam. Dan di antara pertanyaan yang sebelumnya kita ingin sampaikan ikhwatul Islam, apa hukumnya bagi mereka yang ingin berumrah berkali-kali. Baik ikhwatul Islam, perhatikan baik-baik apa makna daripada pertanyaan ini dan bagaimana pula jawabannya, walau kita melihat bahwa di situ terjadi perbezaan para ulama. Namun poin yang harus kita ketahui, bagi kita yang akan melaksanakan ibadah haji, terutama haji tamattu', dan semua kita rata-rata haji kita adalah haji tamattu'. Haji tamattu' itu adalah haji yang paling mudah, haji yang didahulukan dengan umrah, kemudian mereka kembali berpakaian sebagaimana biasa, kemudian nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah mereka kembali berniat melaksanakan ibadah haji sampai tanggal 12 atau 13, maka itulah yang dinamakan dengan haji tamattu'. Dan rata-rata kita semuanya hajinya haji tamattu' sesuai dengan nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang melakukan haji tamattu, maka mereka akan awali ibadah hajinya dengan umrah.
Nah, umrah yang kita lakukan ini ikhwatul Islam, boleh untuk kita, boleh untuk orang lain. Boleh untuk kita, artinya bagi kita yang pernah umrah, kemudian mereka ingin membadalkan orang tuanya, karib kerabatnya, kemudian nanti mereka pernah melaksanakan ibadah umrah, sila mereka menjadikan niatnya untuk orang tuanya, untuk ayahnya contoh, atau untuk ibunya, kalau sekiranya mereka pernah melakukan ibadah umrah. Tapi yang belum pernah melaksanakan ibadah umrah, maka jadikan niat umrah tersebut untuk dirinya. Karena keedahnya melaksanakan ibadah haji kewajibannya satu kali, tapi melaksanakan ibadah umrah itu mesti berkali-kali. Itu kaedahnya. Melaksanakan ibadah haji itu satu kali, tapi melaksanakan ibadah umrah dianjurkan berkali-kali. Makanya orang yang datang melaksanakan ibadah umrah, mereka tidak boleh kecuali berniat untuk melaksanakan ibadah umrah lagi. Kalau ibadah haji sulit, dan Nabi tahu. Makanya dikala ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, afi kulli am, apakah mesti bagi kami untuk berhaji setiap tahun?" Nabi tidak jawab. Kemudian sahabat tersebut kembali bertanya, "Afi kulli am, apakah setiap tahun?" Nabi tak jawab. Kemudian yang ketiga kali, baru Nabi mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau sekiranya aku mengatakan iya, maka wajib hukumnya. Dan kalau sekiranya wajib setiap tahun, maka kita semuanya akan berdosa. Tak sanggup kita melakukan haji setiap tahun. Sulit, berat. Tapi kalau umrah, jangankan satu kali satu tahun, 10 kali satu tahun pun boleh. Dan itulah hukum asal dalam melaksanakan ibadah umrah. Maka Nabi mengatakan, al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Orang yang melaksanakan ibadah umrah, kemudian umrah lagi, maka jarak antara umrah pertama dengan umrah yang kedua, jarak antara umrah kedua dengan umrah yang ketiga, itu adalah salah satu penyebab dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan, orang yang melaksanakan ibadah umrah, minimal mereka dapat 2 keutamaan. Yang pertama, diampunkan dosanya, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Dan yang kedua, dihilangkan kefakiran dari dirinya, dan semoga Allah angkat kefakiran dari diri kita. Makanya orang yang fakir, yang merasa dirinya banyak hutang, solusinya adalah umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Umrah itu tidak berat, dan selalu kita menyebutkan umrah itu tidak berat. Yang berat itu apa kemarin? Buah tangan, oleh-oleh, kopornya, itu yang berat. Sehingga Nabi mengatakan, al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Maka itu adalah hukum asal. Asal ibadah haji satu kali, tapi asal ibadah umrah berkali-kali. Baik. Kemudian ikhwatul Islam, nanti kita akan pergi ke Mekah. Jika kita pergi ke Mekah, apakah sebelum melaksanakan ibadah haji boleh bagi kita melakukan ibadah umrah? Tentu di sini merupakan di antara salah satu pembahasan yang diperdebatkan oleh para ulama. Tapi kami pribadi lebih condong kepada, perhatikan baik-baik, bagi kita yang ada kemungkinan dan diberikan kemudahan oleh Allah kelapangan rezeki, maka jangan lakukan ibadah umrah tersebut. Umrah nanti pulang lagi, kemudian daftar lagi. Bisa dipahami? Bagi kita yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita yang merasa, Ustaz, saya tidak tahu, mungkin umur tidak sampai lagi karena sudah tua. Atau Ustaz, umrah atau haji misalnya, saya sudah mendaftar, sudah menabung 30 tahun. Saya tidak tahu lagi kapan saya akan ke sini. Maka orang yang seperti ini kondisinya sila tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Tapi bagi kita yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, maka umrah, kemudian haji, pulang. Ustaz, kami ingin umrah lagi, datang lagi nanti setelah ibadah haji. Karena di antara tujuan kita adalah bagaimana selalu melaksanakan, atau bagaimana kita selalu ingin datang beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah. Makanya di zaman Abu Bakar dan di zaman Umar, Abu Bakar dan Umar melarang orang berhaji seperti kita ini. Haji harus haji ifrat. Kenapa haji ifrat? Haji ifrat itu adalah haji yang tidak ada umrahnya, langsung haji pada tanggal ke-8 Zulhijjah. Kenapa dilarang? Tentu itu adalah ijtihad, tapi kita ingin menyampaikan apa sebabnya. Kenapa dilarang? Supaya nanti kalau orang haji, kemudian lepas itu mereka pulang, maka mereka rindu lagi ingin melaksanakan ibadah umrah, sehingga mereka selalu datang ke tanah haram Makkah untuk beribadah. Karena siapapun yang datang ke Mekah sesuai dengan namanya, Mekah itu ikhwatul Islam, ada Mekah, ada Bakkah.
diambil dari kalimat yang sama. Perbezaannya cuma mim dengan ba. Sebahagian para ulama menyebutkan kalau Mekah itu semua tanah haram disebut dengan Mekah. Kalau Mekah itu khusus Ka'bah al-Musharrafah. Tapi mereka punya makna yang sama. Apa makna Mekah dan Mekah? Di antara maknanya banyak ikhwatul Islam. Yang pertama, orang akan selalu condong al-izdiham, orang akan selalu datang ke sana, maka disebut dengan Mekah dan Mekah. Dan makna yang kedua adalah makna yang paling indah, artinya adalah mengikis dan menghilangkan. Karena siapapun yang datang ke sana dalam rangka beribadah, maka akan dikikis dan dihilangkan dosa-dosanya. Bukankah itu yang kita cari? Ingin datang ke Mekah berkali-kali. Makanya bagi kita yang diberikan ke lapangan, misalnya alhamdulillah rezeki kita insya Allah bisa menabung, kemudian kita bisa insya Allah berangkat umrah 1 kali 1 6 bulan misalnya, 1 kali dalam 1 tahun, maka itulah yang harus mereka lakukan. Paham sampai di sini jawabannya? Jelas ya? Baik. Kemudian bagi kita yang mungkin kesempatan datang ke sini tidak ada lagi, orang yang mengulang umrah artinya mereka ulang lagi umrah, kemudian nanti mereka mengambil tan'im atau Ji'rana atau Hudaybiyah atau Masjid Namirah, maka juga ada aturan yang harus mereka kenang atau ada aturan yang harus mereka tahu. Apa aturannya? Karena para ulama itu memberikan jarak ikhwatul Islam antara umrah yang pertama dengan umrah berikutnya harus ada jaraknya. Macam mana cara mereka menentukan jaraknya? Mereka menyebutkan ibarat seseorang yang mencukur rambutnya, kemudian mereka kemudian rambutnya kembali tumbuh. Itu adalah jarak minimal bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah umrah yang pertama dengan umrah berikutnya, yaitu sampai rambut mereka tumbuh. Nah, kira-kira kita mencukur rambut, kemudian kita tumbuh rambutnya supaya nanti bisa dicukur lagi, berapa hari kira-kira? Bukan panjang ya, tumbuh. Bukan panjang, tapi tumbuh. Berapa hari? Ada 4 hari atau 5 hari atau 3 hari lah. Bagi yang ini sudah tumbuh 3 hari atau 4 hari. Makanya dari sini mereka menyebutkan, kalaupun kita ingin mengambil pendapat yang tadi, umrah itu 1 kali dalam 4 hari, bukan 4 kali dalam 1 hari. Bisa dipahami? 1 kali dalam 4 hari. Jadi bukan setiap hari ikhwatul Islam. Hari ini untuk ayahnya, esok untuk ibunya, esok untuk kakeknya, esok untuk neneknya. Tidak demikian keadaannya. Oleh karenanya itu yang harus kita ketahui, umrah berkali-kali. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara kaidah yang harus kita ketahui, orang yang melaksanakan ibadah haji 1 tamattu', 2 qiran, 3 ifrad. Yang tamattu' dengan qiran mereka harus menyembelih, atau yang kita kenal dengan istilah yang masyhur damu syukran, yaitu bentuk kita bersyukur kepada Allah. Jadi itu bukan denda namanya, tapi bentuk kita bersyukur kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa orang yang melaksanakan haji ifrad mereka tidak kena dam atau mereka tidak menyembelih? Alasannya karena orang yang melakukan haji ifrad mereka tidak melaksanakan ibadah umrah. Sedangkan orang yang haji tamattu dan haji qiran, mereka melakukan ibadah umrah, kemudian baru melaksanakan ibadah haji. Maka dikala mereka bisa mengumpulkan antara umrah dan haji, di saat itulah mereka harus menyembelih. Kenapa demikian? Karena hukum asalnya 1 perjalanan itu 1 ibadah. Kemudian ketika Allah berikan kepada kita kemudahan 1 perjalanan kita bisa umrah, bisa juga haji, maka di saat itulah kita harus menyembelih. Dari sinilah para ulama mereka mengatakan ikhwatul Islam, hukum asalnya 1 perjalanan itu 1 ibadah, kecuali seperti tadi yang telah kita sebutkan. Paham sampai di sini ya? Baik, pertanyaan berikutnya ikhwatul Islam, jika kita berada di kota Madinah selama 8 atau 9 hari, berapa kali kita harus berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berziarah ke perkuburan Nabi itu ikhwatul Islam, intinya jangan kita keluar dari kota Madinah kecuali 1 kali kita berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berziarah ke perkuburan Nabi itu 1 kali dalam 1 perjalanan, 1 kali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan perkuburanku sebagai hari raya atau Id.
Maka minimal dikala kita datang ke kota Madinah, kita berziarah ke perkuburan Nabi 1 kali dalam perjalanan kita ini. Kenapa demikian? Untuk juga memberikan kesempatan kepada kaum muslimin. Karena kaum muslimin juga ingin berziarah. Semua kaum muslimin ingin berziarah. Bahkan semua kita dianjurkan berziarah. Tapi yang lebih penting daripada itu, ikhwatul Islam, kita ulang lagi, yang lebih penting daripada berziarah adalah adab bagaimana kita berziarah. Yang pertama kita harus ingat, adab berziarah. Kita berziarah itu adalah beribadah kepada Allah, bukan meminta kepada baginda Nabi yang mulia. Itu adab yang pertama. Artinya dikala kita datang ke kota Madinah, kita berziarah ke perkuburan Nabi, kita sedang beribadah kepada Allah dengan berziarah ke perkuburan Nabi. Yang kedua, dikala kita berziarah tidak boleh dari jarak jauh. Misalnya kita baru masuk perkuburan Nabi di sana, kita masih di sini, atau kita yang ada di luar, kemudian kita berziarah. Tidak, berziarah itu harus dekat dengan Nabi. Kecuali bagi mereka yang sulit berziarah, seperti wanita yang berhalangan, atau orang yang sudah tua, atau mereka yang tidak bisa masuk karena bisa jadi pakai kursi roda dan yang semisalnya, maka itulah yang cerita. Tapi bagi kita yang diberikan kemudahan berziarah dari dekat, dikala kita sudah dekat, maka kita berziarah ke perkuburan Nabi sambil kita menjaga suara. Jangan bersuara dikala kita berziarah, karena Allah melarangnya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian angkat suara kalian. Artinya kalau Nabi berbicara, Nabi itu kalau berbicara lembut sekali, ikhwatul Islam. Nah, kalau sekiranya nanti kita berbicara, dikhawatirkan pembicaraan kita lebih kuat daripada Nabi, berarti kita adalah orang yang tidak punya adab kepada Nabi. Karena adab Nabi kepada Nabi itu dikala Nabi hidup sama dengan dikala Nabi sudah meninggal. Salah satunya jangan angkat suara, terutama dikala kita berada di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya di antara adabnya adalah berdoa dengan kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ini yang selalu kita ajarkan bagi kita yang ingin berziarah. Yang lebih penting daripada berziarah itu adalah adabnya dan apa yang kita baca. Jangan hanya sekedar lewat kemudian kita mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah kemudian kita lewat. Berarti kita belum memberikan hak baginda Nabi SAW. Belum selesai kewajiban kita sampai kita menyempurnakannya. Dan di antara salah satu kalimat yang paling indah dikala kita berziarah adalah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sudah hafal sampai di sini? Sini salam semuanya hafal. Salam mudah je. Kemudian sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Kemudian yang terakhir wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu doa yang kita baca nanti ketika kita berziarah ke perkuburan baginda yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk Abu Bakar dan Umar boleh kita mengucapkan salam sahaja. Tapi kalau kita lebihkan juga bagus. Assalamu alayka ya Abu Bakar wa jazaka an ummatil islami khairal jazaa. Assalamu alayka ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairal jazaa. Kalau kita tak hafal kecuali salam boleh, tapi untuk Nabi tak boleh. Mesti kita lengkapkan kalimatnya. Maka hafallah kalimat tersebut. Sudah hafal? Sila. Kita tunggu ya, sila ya. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Maknanya salam sejahtera. Taib. Rahmat dan keberkahan dari Allah. Taib. Sallallahu. Semoga disebut rahmat Allah. Allah menyampaikan salawat. Wasallama. Dan salam sejahtera. Wa baraka. Dan keberkatan. Wa jazaka. Dan semoga balasan
alasan afdala yang paling lebih, paling lebih, majaza barang yang balasan nabiyan an ummati. Masya Allah, akhirnya yang Mekah atau Madinah tuh? Boleh ya, Mekah ya? Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sehat selalu ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagi ikhwatul Islam itu merupakan di antara yang terpenting. Jadi bukan berapa kalinya, tapi bagaimana kita menghafal doa ini sebelum kita berziarah ke kuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu mengatakan yang tak hafal doa ini jangan keluar dari Madinah sampai mereka menghafalnya. Karena Madinah itu punya adab dan aturan. Masuk Madinah ada adabnya, keluar Madinah juga ada adabnya. Ini kota baginda Nabi yang mulia, bukan kota sembarangan ikhwatul Islam. Maka sebagian para ulama menyebutkan kalau untuk Nabi sudah pasti. Sedangkan adab yang lain, misalnya masuk ke kota Madinah tak sama dengan masuk ke daerah yang lain. Nabi dikala masuk ke kota Madinah mengatakan Allahumma habib ilaina al-Madinah. Nabi ketika meninggalkan kota Madinah, Nabi mengatakan Allahumma, Nabi atau para sahabat dikala mereka mengeluarkan atau meninggalkan kota Madinah, mereka mengajarkan Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin bi harami nabiyyik. Jadi ada aturan yang harus kita jaga, terutama dikala kita berada di kota Madinah. Nanti insyaallah akan kita jelaskan tentang bagaimana doa-doanya. Tapi sekarang yang paling kita fokuskan adalah bagaimana kita menghafal doa berziarah ke kuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Siapa di sini yang paling tua? Ada di sini yang paling tua? Yang umurnya 70 tahun ada? Ada? Yang umur 70 tahun? Ada? Masya Allah. Ini bahagianya. Nanti doanya ada di sini ya. Karena yang 70 tahun agak sulit menghafal ya. Baik, silakan. Sehat selalu Masya Allah, sehat selalu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi itu adalah doanya, doa berziarah ke kuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Tapi ikhwatul Islam, pertanyaan berikutnya, mana yang lebih utama dan baik ketika menjalankan ibadah umrah atau haji? Ada yang perlu ditolong orang tua, yang perlu didampingi. Fokus kita dulu bersama-sama. Tapi ikhwatul Islam, ketahuilah, terutama bagi kita yang sedang melaksanakan ibadah haji ini, tentunya kita berhaji bukan sendiri. Kita ada keluarga, kita ada teman, kita ada satu tim, kita ada satu kloter. Kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah terima. Bisa jadi yang Allah terima, kita bantu orang lain, itu yang diterima. Haji kita belum tentu diterima, umrah kita juga belum tentu diterima. Tapi kita membawa orang yang tidak bisa berjalan, mendorong orang yang berada di kursi roda, bisa jadi itu kebaikan yang Allah terima, lebih pahalanya daripada melaksanakan ibadah haji dan umrah. Artinya jangan pernah kita anggap remeh. Maka di saat itulah dikala kita berada di dalam satu kesatuan, di antara salah satunya adalah saling tolong menolong. Kita tahu haji berbeza dari umrah. Orang haji ini ikhwatul Islam rata-rata mana yang lebih banyak? Orang yang haji yang tua atau yang muda? Yang tua ikhwatul Islam. Suatu saat nanti kita juga akan menjadi tua. Dan dikala kita sudah tua, kita tak bisa hidup sendiri. Kita mesti ditolong oleh orang lain. Maka di saat itulah lakukan kebaikan selama kita bisa melakukannya. Ada yang tua tak bisa masuk Masjid Nabawi karena pakai kursi roda, dorong, bawa. Itu adalah kewajiban kita bersama. Itu tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab ketua saja, bukan tanggung jawab ustaz saja, tak, tanggung jawab kita bersama. Karena bisa jadi itu ibadah yang Allah terima. Begitu juga nanti dikala kita tawaf, itu berat sekali ikhwatul Islam. Dan disitulah diuji bagaimana kita, karena kita tidak tahu. Dikala kita mendorong, membantu saudara kita yang sudah sepuh, yang sudah tua, kemudian nanti mereka akan mengangkat tangannya, ya Allah berkah hidupnya, kita berkah dunia akhirat dengan doa tersebut. Kita tak tahu. Bisa dipahami ya? Artinya disitulah kita kebersamaan itu jangan dihilangkan. Yang satu kamar misalnya, yang satu tua, yang tiga muda, bergantian sholat subuh fulan. Karena ada sebagian jemaah ikhwatul Islam, saya pernah dulu melaksanakan ibadah haji, tak pernah ia menengok Ka'bah kecuali satu kali saja. Karena umurnya sudah 70 tahun, tempat tinggal jauh, datang ke Ka'bah tak ada yang bawa, pakai kursi roda tak ada yang dorong, bayar duit tak ada. Macam mana dia menengok Ka'bah Musyarrafah?
Kemudian pada waktu itu ikhwan Islam kami bawa dia ke Ka'bah, walaupun dari jarak jauh. Di saat itulah dia menangis sejadi-jadinya. Dan kita tidak tahu orang yang kita tolong itu mereka pasti berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, mudahkan urusannya, panjangkan umurnya, lapangkan rezekinya. Itu yang doa. Kadang doa kita tak diterima oleh Allah, tapi doa orang lain diterima oleh Allah untuk kita. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, jaga ukhuwah dikala kita berhaji. Jangan kita hanya memikirkan diri sendiri sahaja. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita bersama. Allah berikan keberkahan dalam ibadah yang mulia ini, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan ibadah yang mulia dan mendapatkan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya ikhwatul Islam, apakah boleh menyembelih haji sebelum hari nahar? Apakah boleh menyembelih haji sebelum hari nahar? Jawaban ini atau pertanyaan ini jawabannya tak mudah ya, artinya tak sesingkat yang kita bayangkan. Karena bagaimanapun nanti kita akan menyembelih dam, rata-rata kita akan menyembelih dam. Nah, dam itu kapan disembelih? Apakah sebelum tanggal 10 Zulhijjah atau setelah tanggal Zulhijjah? Pembahasan ini insyaAllah esok kita akan kembali sambung, karena waktu kita tak cukup lagi ikhwatul Islam. Dan sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang tak tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kalau sekiranya ada yang bertanya, maka nanti silahkan ditulis atau dicatat. Tujuannya karena bisa nanti kita memilter atau melihat mana jawaban atau pertanyaan yang mudah kita jawab. Dan sebelum kita tutup, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di dalam Masjid Nabawi adalah salah satu alasan Allah memberikan ampunan kepada kita bersama, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga haji yang kita lakukan adalah haji yang diterima oleh Allah, haji yang mabrur, wa sa'yun mashkur, wa dzambun maghfur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi kita yang sakit. Allah Subhanahu wa taala memberikan penyelesaian dalam setiap masalah bagi kita yang punya masalah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan hutang bagi kita yang berhutang. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga kita semuanya wafat dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan semoga kita semuanya diberikan husnul khatimah dan berkumpul bersama Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.